Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku mau mengajar tentang salah satu topik yang ada di pelajaran ekonometrik, yaitu tentang BLUE ya, atau singkatannya adalah Best Linear Unbiased Estimator ya. Nah, akan aku jelaskan satu-satu ya, properti dari BLUE ya. Nah, jadi kita kemarin sudah belajar tentang 4 asumsi yang ada di dalam Classic Linear Model ya, CLRM, Classic Linear Regression Model. Nah, hari ini karena kemarin kita sudah belajar akan 4 asumsi itu, nah jadi begini, ketika 4 asumsi itu dipenuhi di dalam sebuah model ya, atau di dalam sebuah penelitian, di dalam sebuah classical linear model, nah yang terjadi adalah parameter atau beta atau ini ya. Nah, beta ini adalah sebuah parameter atau estimator ya. Nah, parameter ini akan menjadi blue. Parameter ini akan menjadi blue ya ketika asumsi 4 asumsi yang kemarin aku ajarin itu dipenuhi ya. Nah, sekarang kita akan membahas apa aja sih blue ini ya, propertinya satu-satu ya. Nah, aku akan memulai dari B L U E ya. Nah, satu-satu ya. B, singkatannya adalah best ya. L, linear. U adalah unbiased. E adalah estimator. Nah, jadi dikatakan blue adalah estimator ya, atau parameter yang best. Nah, ini nanti akan aku jelaskan ya, best itu apa. Habis itu dia linear. Nah, apa maksudnya linear? Nah, maksudnya linear itu dia tidak berpangkat ya di dalam parameternya. Gitu. Contohnya seperti ini, misalkan tindak linear ya. X1 pangkat beta gitu. Misalkan seperti itu. Berarti parameternya ini tidak linear ya. Nah, parameter atau beta ini harus linear ya. Nah, jadi pertama base nanti akan aku jelaskan ya properti dari base itu apa. Yang kedua dulu aja linear. Nah, yang ketiga adalah unbiased ya, estimator. Jadi parameter yang base, linear dan unbiased itu namanya kita singkat menjadi blue. Nah, jika parameter kita atau parameter atau beta kita udah blue, berarti itu tandanya penelitian kita sudah berjalan dengan benar dan hasilnya pasti akan valid gitu ya. Nah, sekarang kita akan mulai dulu dari properti yang paling pertama ya, yaitu best. Nah, best. Nah, parameter atau beta dikatakan best ketika dia memiliki minimum variance ya. Nah, jadi bisa dikatakan parameter itu harus memiliki variance ya. Variance itu adalah kayak rentang error ya. Distribusi dari error, distribusi dari kemencengan ya, gitu. Susah juga jelasinnya ya. Distribusi kemencengan atau distribusi data yang tidak yang menceng gitu, yang nggak tepat dengan sasarannya. Susah jelasinnya, nanti akan aku gambar aja. Nah, ketika parameter itu best atau dia memiliki minimum variance ya. Nah, di antara beta-beta lainnya itu dikatakan beta itu dikatakan best ketika dia memiliki minimum variance di antara parameter-parameter lainnya gitu ya. Nah, aku gambarin dulu deh ya. Nah, contoh dari best itu adalah ketika beta memiliki minimum variance ya. Nah, di sini kita lihat ada dua distribusi ya. Nah, di sini dikatakan beta itu efisien ya. Tapi yang di kiri dikatakan betanya itu tidak inefficient. Kenapa? Karena di sini variance-nya lebih kecil. Coba kalau kita lihat ujungnya ya. Ujung dari distribusi normal ini, ujungnya itu seperti asimtot ya.
atau mendekati sumbu sumbu X ya. Nah, sementara ini dia coba aku ganti warna ya. Nah, dia garis di ujungnya ini sangat menjauh dengan sumbu X, tidak sedekat dengan garis dengan kurva yang ini ya. Nah, kurva ini kita katakan memiliki varians yang minimum, lebih kecil dibandingkan kurva ini ya. Nah, semakin dia tipis di ujung dan ujungnya, dan semakin dia tinggi di tengahnya, itu kita katakan betanya itu semakin efisien distribusinya karena variansnya itu lebih kecil. Gitu ya. Nah, semakin dia lebar di sininya dan ininya makin landai ya, makin pendek gitu ya. Nah, itu kita katakan dia memiliki variance yang lebih besar atau inefficient ya. Nah, jadi ketika parameter itu efisien dan eh, best ya, nah maka dia itu memiliki em, variance yang terkecil atau lebih kecil dari parameter lainnya yang memiliki variance lebih besar gitu ya. Gitu. Oke, nah tadi tentang minimum variance ya. Sekarang linear udah. Nah, selalu sekarang unbiased. Nah, apa ini maksudnya? Unbiased ya. Nah, unbiased maksudnya adalah nah, beta yang kita pakai di sini adalah beta topi ya. Ini jangan lupa Y topi, beta topi. Nah, beta topi ini adalah beta yang kita ambil dari yang namanya sampel ya. Nah, di mana beta dari populasi itu tidak ada topinya. Nah, jadi beta sampel ini harus merepresentasi atau harus nilainya sama dengan beta dari populasi. Nah, unbiased adalah ketika beta dari sampelnya atau beta topi sama dengan beta populasi. The expected value atau nilai ekspektasi dari beta topi atau beta yang kita peroleh dari data sampel itu harus sama dengan nilai beta dari populasi. Nah, itu dikatakan ketika betanya itu memiliki nilai yang sama, maka dikatakan dia adalah unbiased estimator gitu ya. Nah, kalau aku mau gambarin lagi gambarnya. Nah, di kiri ini adalah contoh dari bias ya, bias estimator ketika nilai dari betanya, beta topinya itu tidak sama dengan beta populasi. Nah, distribusinya beda ya. Yang satu di sini, satu nilainya di sini. Ini ada jarak, berarti ada perbedaan antara beta topi dengan beta populasi. Nah, sementara di sini, ini nilainya sama ya. Ini adalah distribusi dari, sama juga distribusi dari beta topi, sehingga nilai beta topinya, ekspektasi nilainya, pasti di tengah, yang menyebabkan beta populasi sama dengan beta sampel gitu. Jadi beta topi sama dengan beta sampel, beta sampel sama dengan beta populasi itu dikatakan sebagai unbiased estimator gitu ya. Nah, jadi best adalah ketika betanya memiliki variance terkecil atau minimum variance. Linear adalah ketika betanya itu memiliki hubungan linear di dalam regresinya. Unbiased ketika beta sampel sama dengan beta populasi ya. Estimator itu adalah betanya. Jadi beta yang best linear unbiased itu adalah beta yang bagus atau beta yang blue disebutnya gitu ya dalam penelitian. Nah, satu lagi aku mau menjelaskan tentang konsistensi nih. Nah, di sini aku akan menjelaskan satu properti lagi ya, yaitu tentang konsisten. Nah, ini adalah salah satu properti yang penting juga ya. Jadi parameter atau beta itu harus konsisten. Nah, bagaimana cara membuat beta itu konsisten? Caranya dengan membuat n dari sampelnya itu sangat besar ya. Nah, jadi ketika n sangat besar, kita lihat grafik dari distribusi betanya itu menjadi tinggi dan variansnya itu menjadi kecil gitu ya. Dimana kalau misalnya n-nya besar aja,
N besar ya, bukan sangat besar, dia masih variansnya masih lebih besar, gitu ya, daripada N yang sangat besar. N itu adalah jumlah sampel ya. Ketika kita menggunakan jumlah sampel sangat besar, maka varians dari distribusi dari betanya akan menjadi sangat kecil, yang mana itu adalah baik bagi penelitian kita. Nah, kalau N-nya kecil atau jumlah sampelnya kecil, maka variansnya itu akan gede ya. Paling gede variansnya itu untuk data dengan jumlah N kecil. Nah, makanya untuk dalam penelitian kita harus menggunakan jumlah sampel yang banyak ya, untuk membuat beta atau parameter kita menjadi konsisten, yaitu memiliki variance yang sangat kecil dan juga dia unbiased gitu ya. Nilainya sama dengan nilai populasinya. Nah, itulah dia Blue, penjelasan aku tentang Blue ya. Itu aja sih, kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Thank you guys for watching this video. See you again in the next video.